banyak hakim kita masih Kesejahteraan kos. hidup hakim di Indonesia menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di acara sidang Ini istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung terjadi. tahun 2024. Ada Selain Menteri itu, Keuangan nggak? Presiden Prabowo juga menyinggung tentang tingkat kepuasan atas putusan Hakim MA. Terima kasih. Ada tapinya. Kalau tidak salah, saya lihat sepintas slide Ketua Mahkamah Agung tadi. Tingkat kepuasan atas putusan tingkat banding. Benar ya? Kalau tidak salah, tingkat kepuasannya masih tidak terlalu tinggi. Atau mungkin mata saya yang kurang baik. Meski demikian, Presiden Prabowo mengimbau hakim agar tetap berintegritas, pengayom dan pelindung rakyat, menegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Jelang pelantikan gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih hasil Pilkada serentak 2024, pemerintah Provinsi Banten mulai melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya adalah menyiapkan pakaian dinas untuk gubernur dan wakil gubernur Banten. Tak tanggung-tanggung, fasilitas pakaian dinas untuk gubernur dan wakil gubernur melalui Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten menyedot anggaran yang fantastis sebesar 1 miliar rupiah. Anggaran sebesar 1 miliar hanya untuk pakaian dinas gubernur dan wakil gubernur terpilih dinilai sebagai pemborosan dan keputusan yang tidak bijak. Apalagi karena anggaran sebesar ini dibuat saat kehidupan sebagian warga Banten memprihatinkan, angka kemiskinan dan pengangguran tinggi, infrastruktur rusak dan terbengkalai, serta di tengah gembar-gembor efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Kan pemerintahan pusat sendiri itu adanya pemangkasan anggaran, sedangkan Provinsi Banten malah melakukan penganggaran yang cukup sangat fantastis. Nah, dapat kita lihat juga kan di saat ini pengangguran yang ada di Banten itu cukup sangat besar, apalagi di baju itu kan kita nggak tahu itu baju itu terbuat dari syarat-syarat apa, mobil pun kita juga nggak tahu gitu. Sedangkan masyarakat itu udah sangat-sangat sengsara yang ada di Provinsi Banten. Menanggapi hal itu, pelaksana tugas Kepala Biro Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten buka suara. Penetapan besaran dan jumlah pakaian dinas itu sesuai dengan aturan sarana prasarana yang harus kita siapkan. PDL, PSH, seperti itu sudah ditetapkan besarannya. Dan kelayakan terhadap harga tentu kita mengacu kepada standar harga. Itu adalah penganggaran di proses DPA. DPA ini adalah pagu pada saat proses perencanaan. Pada saat proses pelaksanaan, kita lakukan sesuai dengan kondisi harga existing. Jadi tentu pasti akan ada efisiensi. Apalagi sudah ada Inpres 1, gubernur dan wakil gubernur terpilih pasti akan melakukan efisiensi terhadap apa yang sudah kita anggarkan. Sebagai catatan tambahan, selain anggaran 1 miliar rupiah untuk pakaian dinas, Pemprov Banten juga menganggarkan kendaraan dinas 5 miliar dan tempat tidur 0,5 miliar rupiah untuk gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Di bawah guyuran hujan di kawasan Monas, para kepala daerah terpilih Pilkada 2024 berjalan bersama menuju ke Istana Negara. Semangat para peserta tidak surut meski beberapa di antaranya terlihat menggunakan topi atau tangan untuk menutupi kepala mereka. Mereka dibagi dalam 30 peleton seperti yang telah diajarkan dalam gladi kotor sehari sebelumnya. Namun terlihat banyak kepala daerah yang belum sinkron dalam gerakan baris berbaris. Jika dalam gladi kotor para kepala daerah terpilih Pilkada 2024 ini menggunakan pakaian olahraga, hari ini mereka terlihat menggunakan pakaian formal berupa kemeja putih dan bawahan hitam. Dalam gladi ini, seluruh kepala daerah terpilih akan diberikan pengarahan teknis untuk agenda pelantikan.
Sesuai rencana, Presiden Prabowo Subianto akan melantik 481 kepala daerah terpilih secara serentak pada Kamis 20 Februari 2025. Dan berikut rencana kegiatan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serentak 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta. Polisi dan Dishub DKI Jakarta akan memberlakukan rekayasa lalu lintas pada pelantikan kepala daerah terpilih yang digelar di Istana Negara Jakarta. Rekayasa lalu lintas tersebut berlaku di kawasan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, dan sekitarnya. Berikut rekayasa arus lalu lintas yang bersifat situasional di kawasan Istana Kepresidenan selama kegiatan pelantikan kepala daerah. Rekayasa lalu lintas bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas bagi masyarakat yang akan melintas di kawasan Istana Kepresidenan. Namun pengguna jalan pun diimbau untuk menghindari ruas jalan tersebut selama pelantikan berlangsung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.